Halo para pencari fakta. Ngomongin kendaraan tentu saja nggak pernah ada habis-habisnya. Selalu saja ada model terbaru yang membuat para pecinta otomotif terpesona. Namun kali ini kalian juga bakal terpesona loh. Tetapi bukan karena model dan kecanggihan mobil-mobil mewah yang biasa kalian lihat. Kalian akan menganga melihat kegilaan kendaraan militer yang akan dibahas berikut ini. Kalian pernah ngebayangin nggak dunia tanpa militer? Bisa diprediksi, jika ada perang, kita yang nggak punya modal apa-apa di medan perang ini bakal ikut angkat senjata. Yap, para tentara merupakan orang pada garis terdepan untuk menyelamatkan negara kalau ada peperangan. Nah, para tentara dilatih untuk sigap dan tanggap di semua keadaan, termasuk jika pergi berperang. Nah, untuk melancarkan misi, para tentara butuh kendaraan dong yang bisa menguasai medan tempur. Salah satu kendaraan militer paling yahut itu adalah Crusher. Kendaraan itu berbentuk truk, tapi bukanlah truk biasa. Kendaraan ini dapat melaju tepat di atas dinding vertikal setinggi 4 kaki sambil membawa kargo seberat 8.000 pon. Ini adalah kendaraan tak berawak yang dirancang terutama untuk pengintaian. Canggihnya nih, Crusher akan dapat menavigasi secara mandiri di medan ekstrim, lengkap dengan parit, penghalang batu, dan rintangan buatan manusia. Crusher juga dapat berjalan dengan daya baterai saja, memungkinkan pengoperasian yang hampir senyap. Gak hanya Rusia aja yang punya roket tempur canggih di dunia, ada juga beberapa negara yang gak kalah menakutkannya. Salah satunya adalah Turki. Industri pertahanan Turki memiliki kendaraan peluncur roket terbesar di dunia bernama Jobaria atau biasa juga disebut MLRS atau Multiple Launch Rocket System. Kendaraan ini berupa satu truk 10 roda yang membawa 4 tabung peluncur. Nah, tiap tabung berisi 60 roket, jadi total sekitar 240 roket. Dan ini mampu dilesatkan secara bersamaan dalam hitungan menit saja. Jadi, perisai udara sekuat apapun bakalan sulit menerima serbuan tembakannya. Bahkan nih, daya tembakannya hingga jarak 40 km. Artinya, kalau ditembakkan semuanya, ia bisa mengubah 40 km itu menjadi lautan api. Gokil gak tuh? Nah, sasaran empuk kendaraan ini yaitu tank, benteng, menara radar, lapangan pesawat tempur, hingga objek militer yang ada di darat. Pokoknya kalau bisa diratakan semua deh. Secanggih-canggihnya kendaraan militer di dunia, sepertinya milik Rusia tetap nomor 1. Yap, Rusia udah sejak dulu ditakuti sejak masih bernama Uni Soviet hingga ia runtuh. Salah satu kendaraan peninggalan Uni Soviet yang menakutkan adalah Ekranoplan atau yang disebut Caspian Sea Monster. Sekilas kendaraan ini terlihat seperti pesawat, tapi ini bukan pesawat ya. Tapi kendaraan ini adalah kapal. Kapal ini memadukan desain pesawat dan juga kekuatan kecepatan pesawat yang bisa digunakan di air. Ia dibuat dengan prinsip aerodinamis. Kombinasi kecepatan kapal siluman ini membuat mereka sulit dideteksi oleh radar. Kendaraan ini dulunya sangat ditakutkan oleh musuh-musuh Uni Soviet. Kendaraan super ini bertugas di Angkatan Laut Rusia dari akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Dan kini udah nggak berfungsi lagi. Tapi dalam sejarah yang menjadi korban kendaraan ini terhitung sangat banyak. Mungkin beberapa kendaraan militer tempo dulu udah ketinggalan zaman berkat teknologi yang terbaru. Tapi peninggalan teknologinya nggak bisa dianggap enteng. Yap, meskipun usang, ia tetap digunakan dengan sentuhan modifikasi. Misalnya Killer. Ia adalah kendaraan pembersih ranjau terbaik di dunia yang dikembangkan di Jerman. Tugas utamanya tuh untuk membersihkan jalur ladang ranjau sehingga kendaraan lainnya dan tentara bisa menyeberang dengan aman. Kendaraan teknik tempur ini dilengkapi dengan cambuk ranjau bertenaga super yang dapat membersihkan ranjau anti personel dan anti tank. Mesin yang dipasang di bagian depannya ini terdiri dari 2 lengan
yang berisikan 24 rantai. Killer bisa meledakkan ranjau, mencabik-cabiknya, atau membuangnya. Kendaraan ranjau ini melewati jalur selebar 4,7 meter. Itu dapat membersihkan jalur sepanjang 120 meter di ladang ranjau dalam waktu 10 menit. Diklaim bahwa Killer membersihkan 98% ranjau di jalurnya. Selain pembersih di darat, di udara pun juga ada nih. Dan lagi-lagi datang dari Rusia yang selalu berambisi dengan kekuatan militernya. Tapi emang bisa dibilang negara ini memiliki jumlah tank paling banyak di antara negara manapun di dunia, yakni sebanyak 12.950 unit tank. Selain unggul dalam jumlah tank, Rusia juga memiliki 27.038 unit kendaraan lapis baja, 6.083 unit artileri swagerak, dan 3.860 unit proyektor roket. Di angkasa, Angkatan Udara Rusia memiliki 873 pesawat tempur dan 531 helikopter tempur. Salah satunya pesawat Maneuver Tupolev Tu-160 atau Angsa Putih. Pesawat ini tercatat sebagai pesawat tempur terberat di dunia. Ia memiliki berat 242.000 pon dan bisa mencapai kecepatan mengesankan sekitar 1.380 mil per jam. Dan dapat terbang di ketinggian 40.000 kaki, juga bisa mengangkat 45 ton senjata. Tupolev Tu-160 ini merupakan pesawat pembom supersonik yang dirancang tahan segala kondisi cuaca dan dapat beroperasi di segala tempat. Kurang serem apa coba pesawat ini? Kalau kendaraan selanjutnya ini berasal dari Amerika Serikat bernama Expeditionary Fighting Vehicle atau EFV. Nah, ini merupakan kendaraan amfibi yang dibangun untuk Korps Marinir Amerika Serikat dan masih tergolong kendaraan militer baru yang tengah dalam tahap pengembangan. Kendaraan lapis baja ini konon telah menghabiskan biaya sebesar 3 miliar dolar dan digadang-gadangkan menjadi kendaraan militer nomor wahid di Korps Marinir. Amerika memang gak setengah-setengah kalau mengeluarkan duit untuk dunia militer. Secara umum, EFV dapat melaju dengan 2 mode operasi. Pertama adalah high power mode untuk melaju di air, dan kedua adalah low power mode untuk melaju di daratan. Dan meski bodinya gambot dan jauh dari kata seksi, tapi EFV ternyata dapat berenang dengan kecepatan 45 km per jam dan dapat melesat kencang 72,4 km per jam di jalan on-road. Begitulah tiap negara pasti punya ambisi memiliki kendaraan militer nomor wahid. Selain kekuatan para tentara dan senjata, kendaraan juga perlu untuk menunjang agar misi berhasil.